Bab 280, Laura tiba-tiba mengatakan hal yang membuatku terkejut sampai tidak bisa berbicara. Aku terdiam menatapnya. Aku tahu saat ini berbicara lebih banyak tidak ada gunanya lagi. Semakin banyak aku berbicara, semakin banyak kesalahan yang aku buat. Aku menunduk dan tertawa mengejek diri sendiri. Dengan suara rendah aku berkata, "Iya, kalau aku jadi kamu, aku pasti ingin banget nampar wajahku, kan? Sudah, kita nggak usah ngomongin Lily. Ayo, kita omongin masalah kita." "Aku nggak mau mendengar sepatah kata pun darimu, keluarlah dari sini!" Teriaknya kesal sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Aku belum pergi, karena aku masih belum ingin pergi saja. Namun selanjutnya emosi Laura kembali di luar kendali. Dia berteriak padaku, "Pergi! Pergi kamu! Aku nggak mau melihatmu lagi!" Aku meninggalkan kantornya. Banyak pasang mata di lobi kantor menatapku. Ada keraguan, ada yang tidak dimengerti, ada yang tidak masuk akal. Aku keluar dari tempat ini dengan penuh kebingungan. Aku bahkan tidak bisa ingat bagaimana aku bisa keluar dari gedung besar ini, seluruh diriku dalam keadaan linglung. Sekarang bisa dipastikan bahwa hal yang terjadi pada Lily adalah ulah Laura, dan dia sama sekali tidak memiliki niat untuk memaafkan. Ini berarti kami sudah membentuk hubungan yang bermusuhan. Selama aku terus membantu Lily, maka kami adalah musuh. Akan tetapi, apakah aku benar-benar tidak peduli lagi dengan masalah Lily? Aku sama sekali tidak merasa bahwa Lily itu kasihan. Malah dia lebih baik daripada siapapun, setidaknya dia pernah memiliki begitu banyak aura. Aku hanya merasa bahwa berita negatif yang tersebar di internet sama sekali bukanlah sebuah fakta. Ini hanyalah sebuah rumor tak berdasar. Dan dari waktu yang aku habiskan bersama Lily, dia benar-benar bukan wanita yang buruk. Tentu saja, aku bukan Laura. Aku tidak bisa memahami perasaannya. Mungkin masalah foto itu benar-benar telah melukainya. Melihat waktu yang sudah tidak awal lagi, meskipun tidak ada suasana hati, tetapi aku tidak bisa ingkar janji pada hal yang sudah aku janjikan sebelumnya kepada Ferry. Aku menemukan restoran yang cukup bagus, lalu mengirimkan lokasinya ke Ferry dan mulai menunggu di dalam restoran. Selama ini, aku terus memikirkan satu pertanyaan, yaitu kapan Laura pulang ke sini. Dan kenapa dia tiba-tiba menjadi bos di sebuah perusahaan di bidang selebriti internet? Apakah hanya semata-mata untuk membalas dendam kepada Lily? Jika begitu, maka dia sangat sukses. Apakah ini masih Laura yang aku kenal? Apakah dia benar-benar begitu jahat? Sudah lama aku berpikir, tapi aku tidak juga mengerti. Mungkin pada hari kami berpisah, kami sudah ditakdirkan seperti ini. Damar, maaf, aku datang agak terlambat. Hari ini cukup sibuk. Saat aku sedang melamun, suara Ferry terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berkulit hitam berdiri di sampingnya. Aku cepat-cepat menenangkan diriku. Aku berdiri dan membantu mereka menarik bangku. Setelah duduk, baru aku panggil pelayan untuk menyajikan makanan. Ferry lalu memperkenalkannya, "Damar, ini rekan baruku." Aku dengan susah payah memaksa tersenyum. "Halo bang, saya Damar, boleh tahu nama abang?" "Saya Edo, saya dengar dari Ferry. Kamu bakal bantu adik saya mencari pekerjaan?" Aku berpikir sejenak sebelum berkata, kira-kira adik Bang Edo ini jurusan apa ya? Manajemen administrasi, tapi dia hanya diploma dan tidak ada pengalaman kerja. Sekarang sangat sulit mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan dalam bidang ini, tanpa pengalaman kerja memang cukup sulit. Berapa umur adik abang? Tanyaku lagi. Umurnya tahun ini 23 tahun. Manajemen administrasi perusahaan kami memang kekurangan orang, tetapi saya tidak tahu beberapa detail tentang dia. Bisakah saya meneleponnya melalui video? Saya ingin melakukan wawancara sederhana dengannya. Edo dengan sangat cepat menyetujuinya. Dia segera mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan video dengan adik perempuannya. Setelah terhubung, Edo berkata kepada adik perempuannya, "Dita, ada seorang kakak di sini yang mengatakan perusahaannya sedang mencari orang. Dia ingin mewawancaraimu. Apa kamu sedang sibuk sekarang?" "Aman, Kak." Setelah berkata demikian di telepon, Edo lalu memberikan ponselnya kepadaku. Aku menatap gadis di layar. Kesan pertama cukup baik, penampilannya juga cukup bagus, fitur wajahnya rapi dan menarik. Aku juga tetap tersenyum bertanya padanya,
Apa namamu, Dita? Iya, bos. Dia tampak sangat gugup. Aku tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu formal, santai saja. Saya hanya akan mengajukan 2 pertanyaan sederhana kepada kamu. Baik, silakan, Pak. Apa kamu bisa menggunakan perangkat lunak kantor? Bisa, tapi tidak terlalu mahir. Aku mengangguk, kemudian bertanya. Ada satu pertanyaan lagi. Apa impian terbesarmu? Ini adalah salah satu pertanyaan yang selalu aku tanyakan saat melakukan rekrutmen. Aku merasa pemikiran seseorang lebih penting daripada latar belakang pendidikannya. Mimpi ya? Dia terlihat berpikir sejenak. Saya hanya ingin segera menemukan pekerjaan, menghasilkan uang, sehingga dapat membantu meringankan beban kakak saya. Dia sudah terlalu lelah. Mendengar jawaban ini, aku cukup puas. Ini membuktikan bahwa dia memiliki hati yang penuh rasa syukur. Aku mengangguk lalu berkata, begini, besok kamu datang ke perusahaan kami, langsung beritahu resepsionis untuk mencari saya. Nama saya Damar. Baik, jadi Pak Damar, perusahaan Anda bergerak di bidang apa ya? Perusahaan kami adalah Adidaya Teknologi. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kami atau tidak. Apa? Adidaya Teknologi? Perempuan di depan kamera itu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tersenyum dan mengangguk berkata, iya, kamu bisa datang langsung ke Adidaya Teknologi untuk mencari saya besok pagi jam 10. Benarkah? Adidaya Teknologi itu perusahaan besar loh. Itu benar. Baik, baik, baik. Saya pasti akan datang tepat waktu. Setelah aku mengembalikan ponsel kepada Edo, dia juga berulang kali mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku pun berkata, Bang, saya bisa melihat bahwa Anda juga orang baik. Ferry adalah saudara saya. Saya mendengar bahwa seorang pengendara di tempatnya memiliki beberapa konflik dengan Anda. Edo mengibaskan tangannya. Itu semua bukan masalah. Saya mengerti. Saya tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Setelah masalah ini diselesaikan, Ferry pun merasa lega. Kami pun mulai meminum es teh kami yang sudah ada di atas meja. Setelah makan, aku langsung mengendarai mobil kembali ke perumahan Golden Tree. Saat aku membuka pintu, aku melihat Adele dan Lily duduk di sofa sambil mengobrol. Di depan mereka bahkan ada sepiring buah-buahan yang sudah dipotong. Melihat aku kembali, keduanya berteriak padaku. Adele memegang sepiring buah dan berkata padaku, kamu sudah balik? Ini baru saja diantar oleh toko buah. Cobain deh, enak banget. Kalian saja yang makan. Setelah memberikan jawaban singkat, aku berjalan menuju kamarku. Kemudian aku mengurung diri di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Lily mengetuk pintu dan masuk. Dia berdiri di samping tempat tidurku dan berkata kepadaku, kayaknya kamu lagi nggak mood ya? Apa karena masalahku? Aku menghela napas panjang. Lily, sekarang aku punya pertanyaan yang sangat serius untuk ditanyakan kepadamu. Kamu harus menjawab jujur. Apa itu? Melihatku begitu serius, Lily juga tampak sangat serius. Foto kita di tempat tidur yang kamu ambil waktu itu, apa tujuan sebenarnya kamu mengambilnya? Apa itu beneran atau editan? Lily tanpa ragu-ragu berkata, kamu nggak pernah tanya tentang hal ini kepadaku. Jadi aku juga nggak pernah ngasih tahu kamu. Karena kamu sudah bertanya sekarang, aku akan jawab dengan jujur. Iya, bilang saja. Aku menyalakan sebatang rokok. Aku menatapnya dengan serius. Komentar bab, no. Geser untuk lanjut baca.